wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan 310.242 daftar pemilih sementara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Daftar pemilih sementara pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Kota Waringin Timur ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPS. Rekapitulasi DPS merupakan bagian dari pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya diawali pencocokan dan penelitian atau coklit. Hasil coklit yang menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran disampaikan masing-masing panitia pemilihan kecamatan, kemudian direkapitulasi bersama perwakilan partai politik serta Bawaslu dan ditetapkan menjadi DPS. Dari 667 TPS yang tersebar di 185 desa atau kelurahan di 17 kecamatan, ditetapkan 310.242 DPS yang terdiri dari 159.241 laki-laki dan 151.001 perempuan. Hasil DPS selanjutnya diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Hasil DPS ini akan diturunkan lagi, diumumkan sampai ke tingkatan PPS untuk diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, jadi terhadap DPS itu akan dilakukan pengumuman, harapannya supaya masyarakat menanggapi. Jadi baik pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih, kemudian juga kalau ada perubahan data, termasuk juga pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat itu menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dilakukan lagi rekapitulasi mulai dari PPS, kemudian PPK, sampai ke KPU Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menjadi DPT ya, untuk menjadi DPT. Masyarakat diimbau mengecek atau memeriksakan dirinya apakah telah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Pengecekan dapat dilakukan secara daring melalui halaman resmi KPU maupun melalui kantor desa atau kelurahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebuah mobil pickup yang melaju kencang di Jalan Trans Kalimantan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menabrak bagian belakang truk tangki minyak sawit mentah. Peristiwa itu membuat kabin mobil pickup rusak parah hingga mengakibatkan penumpang terjepit. Petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas bersama PMI dan warga berusaha menyelamatkan seorang penumpang yang terjepit di kabin mobil pickup usai terlibat kecelakaan. Peristiwa pada Kamis sekitar pukul 11 malam ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 9 Sampit yang merupakan jalan Trans Kalimantan. Perlu waktu sekitar 15 menit bagi petugas bersama warga hingga akhirnya berhasil mengevakuasi korban keluar dari dalam mobil. Kejadian sekitar jam 11 malam. Saya memang ada di lokasi kejadian, tapi tidak melihat langsung di kejadian itu. Menurut informasi warga, mobil pickup mau menyelip tapi kemudian oleng dan menabrak truk CPO di bagian belakang. Di dalam mobil selain sopir ada 2 penumpang. Yang lukanya paling parah itu penumpang. Mereka berdua terjepit di kabin mobil. Kecelakaan lalu lintas terjadi saat mobil pickup yang dikendarai DGS 56 tahun melaju kencang menuju kota Sampit. Namun mobil yang membawa 2 penumpang AP dan N tiba-tiba oleng dan hilang kendali. Mobil yang masih melaju kencang seketika menabrak belakang truk CPO yang dikemudikan RA hingga mengakibatkan kabin mobil pickup rusak parah dan membuat 2 penumpang terjepit di dalamnya. Jadi pada waktu itu
mobil pickup merek Mitsubishi yang dikemudikan oleh saudara DGS ya dengan membawa penumpang sebanyak 2 orang melaju dari arah Pangkalan Bun menuju arah Sampit ya kan. Ketika sampai di kilometer 9 ya, di arah depan ada mobil truk tangki CPO ya. Karena ini kecepatannya agak tinggi ya, ibaratnya dia hilang kendali, akhirnya menabrak belakang mobil truk itu. Pada waktu itu penumpang sempat terjepit juga, tapi setelah berhasil sekitar 10 menit berhasil kita keluarkan, langsung diangkut dengan ambulan dari pihak rumah sakit. Sopir serta penumpang mobil pickup yang mengalami luka-luka saat itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Masud Badarudin, Hayat TV. Menanamkan rasa cinta tanah air, ratusan anak dari puluhan Raudatul Atfal di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti Karnaval Kemerdekaan. Kegiatan dilaksanakan dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Kemeriahan menjelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Sampit, salah satunya seperti dilakukan warga Komplek Perumahan Bumi Asri, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Warga di komplek ini menggelar berbagai jenis perlombaan, salah satunya lomba lari balon berpasangan untuk anak-anak. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu pagi tersebut diikuti dengan semangat dan antusias oleh para peserta. Selain itu ada juga lomba tarik tambang bagi para ibu-ibu. Mereka yang kesehariannya sibuk di dapur dan mengurus anak, terlihat berjuang keras memenangkan tarik tambang. Lomba-lomba tersebut hanya sebagian kecil dari simbol perjuangan meraih kemenangan. Melalui kegiatan ini, diharap tetap ada generasi yang selalu mengingat perjuangan pahlawan meraih kemerdekaan. Untuk anak-anak dan ibu-ibu juga kita mengadakan juga untuk meramaikan kegiatan Agustusan ini. Tidak ada lain, tujuannya hanya untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik ini gitu kan, supaya anak-anak intinya pada senang ya, semangat, hiburan aja kan. Ya harapannya supaya Indonesia ini tetap ada generasi yang mengingatkan untuk perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, dan tentunya kegiatan ini nantinya akan diteruskan dan menjadi kegiatan tahunan. Selain dua lomba tersebut juga ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, dan lomba bernuansa Agustusan lainnya. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara mandiri atas dasar kesadaran warga untuk memeriahkan HUT RI. Masud Badarudin, Hayat TV. Meski sudah berulang kali ditertibkan, namun aksi balap liar di kawasan Bandara Haji Hasan Sampit terus saja terjadi. Sabtu malam, aparat Polsek Bamang, Polres Kota Waringin Timur kembali mengamankan belasan remaja yang diduga melakukan balap liar. Sebanyak 16 orang remaja diamankan dari kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Dengan berjalan kaki sambil mendorong kendaraan roda duanya, mereka digiring dari kawasan bandara menuju Polsek Baamang yang berjarak sekitar 2 km. Kelompok remaja usia tanggung ini diamankan karena melakukan aksi balap liar di kawasan Bandara Haji Hasan Sampit.
Kawasan bandara yang merupakan objek vital belakangan sering dijadikan arena balap liar oleh sejumlah kelompok remaja. Meski aparat kepolisian sudah seringkali melakukan upaya penindakan, namun para pelaku balap liar seakan tidak pernah jera. Terbukti, pada Sabtu malam, petugas kembali mengamankan belasan remaja dengan 12 kendaraan roda 2. Sebagian dari mereka merupakan anak usia di bawah umur yang seharusnya belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Berdasarkan laporan dari warga bahwa ada sekelompok anak muda atau anak-anak yang nongkrong-nongkrong yang memasuki area otoritas bandara yang diindikasikan akan melakukan balapan liar, sehingga kita respect untuk mendatanginya dan mengamankan mereka untuk dilakukan pembinaan di Polsek Baamang ini. Mereka ini berjumlah 16 orang dengan 12 kendaraan bermotor roda 2 yang kita amankan di Polsek Baamang. Selanjutnya kita lakukan pembinaan, dan bagi anak-anak yang masih berusia di bawah umur, wajib bagi orang tua untuk mendampinginya dan membuat surat pernyataan, karena area bandara adalah area yang harus steril ya, demi keamanan dan ketertiban penerbangan di Bandara Haji Hasan Sambit. Oleh aparat kepolisian, para pelaku balap liar tersebut diberikan pembinaan. Bagi yang berusia di bawah umur diminta menghadirkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.